Pemirsa, Divpropam Mabes Polri mengambil alih kasus dugaan pemerasan warga negara asing di acara Jakarta Warehouse Project atau DWP di Kemayoran, Jakarta beberapa waktu lalu. Oknum polisi yang diduga terlibat akan menjalani sidang kode etik pada pekan ini. Dalam konferensi persnya, Kadivpropam Polri Irjen Pol Abdul Karim mengatakan akan mengusut tuntas dugaan pemerasan yang dilakukan oknum polisi di acara DWP beberapa waktu lalu. Abdul Karim menyebut total kerugian pemerasan mencapai 2,5 miliar rupiah. Sementara terhadap 18 oknum polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya akan dilakukan sidang kode etik pada pekan depan. Hasil diskusi kami dengan pimpinan Polri, kita sepakat bahwa penanganan kasus ini semua diambil alih oleh Divpropam Mabes Polri. Jadi kasus yang terjadi di Polsek maupun terjadi di Polres, termasuk di Polda, semuanya kita ambil alih, ditangani oleh Divpropam. Kenapa kita ambil alih ini? Ya, dalam rangka percepatan dan objektivitas dalam rangka pemeriksaan. Dan yang terakhir, ya, kami sepakat Divpropam akan menyidangkan kasus ini, ya, yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan. Dan kami juga mengingatkan kalau ada penambahan, ya harus dipastikan bahwa ada bukti yang kuat, ya ada bukti yang kuat, dan dalam satu rangkaian struktur cerita yang juga kuat, sehingga tidak menjadi satu yang di luar konteks penegakan etika profesi. Lah, teman-teman butuh waktu untuk itu, untuk memastikan itu, makanya sidang etiknya juga akan digelar minggu depan gitu. Lah, yang penting bagi kami adalah prosesnya sesuai koridor dan transparan, sehingga ya sudah, asalkan masih dalam time frame yang dalam konteks pelayanan, keadilan dan sebagainya masih make sense. Mending memang ini diproses lebih dalam dipastikan apakah ada penambahan ataukah tidak. Kalau memang ada penambahan, kami ingatkan tolong juga struktur dari pembuktian dan sebagainya diperkuat. Pemirsa, sepasang kekasih yang sedang berkendara motor melintasi bantaran banjir Kanal Timur Durensawit, Jakarta Timur menjadi korban begal. Pelaku yang berjumlah 6 orang menyerempet kendaraan korban dan kemudian melukai korban dengan senjata tajam. Polisi melakukan olah TKP aksi begal di kawasan banjir Kanal Timur Durensawit, Jakarta Timur. Korban merupakan sepasang kekasih yang sedang berkendara motor ketika tiba-tiba dipepet 6 pelaku begal yang mengendarai 2 sepeda motor. Para pelaku memepet kendaraan dan langsung merampas kendaraan korban. Sementara korban yang berusaha mempertahankan kendaraannya terluka akibat terkena sabetan samurai pelaku. 2 korban yang terluka dibawa warga ke rumah sakit untuk secepatnya mendapat penanganan medis. Korban pria alami luka parah, sementara korban wanita alami luka di tangan. Tadi kan saya lagi di rumah empok saya tuh. Nah, pas ada orang teriak-teriak, saya pikir kan orang pacaran berantem tuh. Udah, saya biasa aja. Pas lihat ceweknya lari ke sini, saya baru ceweknya doang tuh saya lihat. Nah, baru cowoknya di belakang teriak-teriak, bang tolong dibegal gitu kan. Terus udah sampai sini dia nih tadi pas saya nongkrong di sini. Terus pengakuan korban dibegal, apa yang diambil? Nah, itu sih belum sempat tanya. Pihak kepolisian sektor Durensawit kini memburu para pelaku begal. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, video dugaan arogansi oknum Satpol PP di Gorontalo beredar di media sosial. Oknum Satpol PP ini tidak hanya memukul, tapi juga menendang pengendara motor.
Seorang Satpol PP diduga memukul helm seorang pengendara motor. Pukulan didapatkan Ibrahim Usman saat akan keluar kantor Gubernur Gorontalo mengantar istrinya bekerja. Usai mendapatkan pukulan, korban sempat pusing dan meminta bantuan dari Satpol PP lain. Korban pun sempat meminta izin untuk duduk dan beristirahat sebentar. Namun saat akan melanjutkan perjalanan, korban ditendang dari belakang oleh oknum Satpol PP. Satpol PP Provinsi Gorontalo langsung menindaklanjuti kasus ini. Rabu siang, korban dan oknum Satpol PP langsung diperiksa di kantor Satpol PP Provinsi Gorontalo. Setelah dilakukan dialog, keduanya pun berdamai. Tiba-tiba bak diri, semua bak jalan, ada tendangan itu dari belakang. Kena di mana, Pak? Pasti di bagian patah, pasti karena kemaluan. Oke. Kemaluan di bagian ini. Langsung saya langsung teriak. Apa ini? Bye-bye. Saya ini ada penyakit kincing batu. Saya ini sakit. Ada penyakit kincing batu. Meski telah berdamai, namun pihak kantor Satpol PP Provinsi Gorontalo memastikan akan menindaklanjuti dan memeriksa oknum petugas tersebut. Kejadian tersebut kami sayangkan, terlalu cepat mengambil kesimpulan awal. Artinya apa? Pemeriksaan, penyelidikan itu belum tuntas. Kasus dugaan arogansi oknum Satpol PP kini menjadi perhatian publik Gorontalo. Bahkan rencana pihak DPRD Provinsi akan memanggil Satpol PP guna meminta kejelasan soal kasus ini. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang remaja tewas setelah ditikam oleh rekannya di tempat parkir pada malam perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Pelaku yang sempat melarikan diri berhasil ditangkap polisi. SM, remaja berusia 18 tahun ini tewas setelah ditikam oleh HR, remaja berusia 19 tahun. Peristiwa pembunuhan ini bermula saat korban dan pelaku bertemu di tempat parkir usai menonton hiburan perayaan Hari Jadi Kabupaten Wakatobi yang ke-21. Menurut pelaku, saat itu korban sempat melontarkan kata-kata bernada akan membunuh pelaku. Tak terima dengan ucapan korban, pelaku berbalik badan dan mengayunkan senjata tajam yang ada di balik bajunya ke arah korban. Setelah korban terjatuh, pelaku meninggalkan korban dan kabur hingga akhirnya ditangkap anggota Polres Wakatobi. Pada saat tersangka bertemu dengan korban mengucapkan kata-kata nanti saya bunuh kau. Mendengar kata-kata tersebut, tersangka merasa tidak terima, kemudian tersangka menarik badik yang dibawa oleh tersangka, kemudian berbalik badan melakukan penikaman terhadap korban sebanyak 1 kali yang mengenai leher bagian kanan korban sehingga korban terjatuh, terpental dari kendaraan dan mengakibatkan korban dirawat ke rumah sakit kemudian meninggal dunia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini pelaku ditahan di sel tahanan Polres Wakatobi guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba Anyus melaporkan. Pemirsa, pelaku penganiayaan mahasiswa 3 bulan lalu di Makassar akhirnya tertangkap di kolong tempat tidur orang tuanya di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku langsung digiring ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tiga bulan buron, aparat Polsek Biringkanaya akhirnya menangkap penganiayaan mahasiswa yang sembunyi di kolong tempat tidur rumah orang tuanya di Kelurahan Bakung, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku langsung digiring ke kantor polisi. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku merasa ditantang korban yang menghampirinya setelah korban diteriaki pelaku dan teman-temannya. Korban tiba-tiba mendapat penganiayaan dari pelaku menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka di sekujur tubuh. Katanya terjadi tindak pidana karena adanya ketersinggungan. Menurut keterangan masyarakat di TKP bahwasanya mereka ini tidak saling kenal. Pelaku ini menggunakan sebilah parang. Pelaku diancam pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.
Sementara polisi masih mengejar teman-teman pelaku yang buron. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dan kini kita beralih ke informasi lain. Viral di media sosial aksi pengeroyokan sekelompok orang yang mengatur parkir di jalur alternatif menuju kawasan wisata Puncak Bogor. 3 orang diamankan sementara korban wisatawan asal Jakarta mengalami luka lebam. Beginilah kejadian pengeroyokan yang menimpa wisatawan asal Jakarta yang viral di media sosial. Kejadian terjadi pada hari Minggu 22 Desember 2024, di mana saat itu korban melintas melalui jalur alternatif di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Korban yang merupakan sepasang suami istri tersebut terlibat cekcok dengan sejumlah orang di jalur alternatif Puncak. Kejadian bermula saat kendaraan korban berpapasan dengan satu mobil yang mogok di sebelah kiri jalan. Sejumlah orang pun turut mengerumuni dan membantu mobil mogok tersebut. Lantaran kondisi jalan yang sempit, korban harus berhati-hati melewati mobil yang mogok itu. Hingga akhirnya kendaraan korban tak sengaja bersenggolan dengan seorang pria di jalan. Akibat kejadian tersebut, sejumlah orang menggebrak mobil korban hingga terjadinya cekcok. Kedua korban yang merupakan seorang ibu hamil dan pasangannya akhirnya turun dari kendaraannya. Dan kemudian saudara IH memarkirkan kendaraannya dan turun langsung bertanya kepada beberapa orang yang berada di sekitar TKP, yaitu pengatur jalan Pak Ogah, dan akhirnya terjadi percecokan, sempat ada pertengkaran dan pemukulan dari salah seorang pengatur jalan tersebut, yaitu Pak Ogah, kepada korban saudara IH. Korban pun melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Megamendung. Polisi langsung menindak para juru parkir liar di jalanan dan mengamankan 3 pelaku pengeroyokan. Sementara itu, korban wisatawan asal Jakarta ini telah kembali ke Jakarta.